Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman yang insya Allah muliakan, pada kesempatan kehidupan modern ini, kita sering sekali melupakan seleksi atau menyeleksi sumber makanan yang telah kita raih. Padahal, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya makanan yang kita raih, baik dari sumber ataupun dari mana asalnya, itu sangat berkaitan dengan kehidupan ataupun implementasi dari gaya hidup halal. Teman-teman yang insya Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Yang artinya, makanlah di bumi Allah dengan makanan yang sehat lagi halal. Dan janganlah kamu makan dari yang haram. Sesungguhnya pemakanan haram itu adalah musuh yang nyata, yakni adalah syaitanir rajim. Teman-teman yang Allah muliakan, dalam kesempatan kali ini, Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, yaitu kitab tafsir, mengartikan ayat tersebut adalah suatu ungkapan yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW dalam memberitahu kepada beberapa orang ataupun sahabat bahwa pentingnya gaya hidup halal. Sebab ketika itu pernah salah satu sahabat mendatangi Rasulullah SAW, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan bahwasannya, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar seluruh doaku diijabah olehnya. Tetapi Rasulullah SAW langsung bersabda dan menjawab dengan perkataan, wahai Abi Waqqas, makanlah dengan makanan yang halal, insya Allah doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan ketika kita tidak menggunakan atau memakan makanan yang halal, Rasulullah SAW juga mengatakan dalam tafsir tersebut, doa kita akan dihentikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 40 hari lamanya. Hal ini sangat menegur dan juga menegaskan kepada diri kita bahwasanya sangat penting menerapkan kehidupan halal ataupun memakan dari makanan yang halal itu tersendiri. Teman-teman yang insya Allah muliakan, dari kesimpulan ayat Al-Quran di atas yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir tersebut, bahwasannya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan implementasi kegiatan kita sehari-hari, sangat penting bagi kita melihat apa itu ataupun sumber dan asal dari makanan yang kita raih. Karena dengan begitu akan mempengaruhi kedekatan antara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang insya Allah muliakan, dalam kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat halal dan juga didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, yakni menggunakan atau memakan makanan yang halal. Teman-teman yang insya Allah muliakan, Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasannya sangat dianjurkan dan diwajibkan bagi kita seorang muslim untuk mengupayakan hidup atau mewajibkan kehidupan dengan mencari kehidupan yang halal. Jadi bagi kita bersama adalah di sini meningkatkan kualitas keimanan takwa kita, yakni dengan berupaya pentingnya menjaga gaya hidup halal. Singkat cerita teman-teman sekalian, ada 3 hal yang bisa kita ambil
dari pembelajaran ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ini. Bahwasannya selaku manusia, selaku umat muslim, kita mari bersama-sama mengambil pembelajaran. Yang pertama adalah pentingnya menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita menjaga keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan berpengaruh bagaimana dengan makanan yang telah kita raih sesuai tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah pentingnya gaya hidup sehat. Teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, akan tetapi tidak banyak dari mereka yang bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh itu melakukan dengan cara yang tidak baik atau menggunakan duit yang haram, sehingga itu bisa berpengaruh kepada kelangsungan ibadah kita tersebut. Dengan seperti itu, apa yang kita lakukan ibadah di tanah suci ataupun di Makkah itu tidak ada artinya apabila kita masih menggunakan uang haram. Na'udzubillahi min zalik. Lalu yang terakhir ada satu kisah teman-teman sekalian, yakni kisah sesuatu yang haram yang pernah dihadapi oleh Nabi kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya yakni Hawa. Pada ketika itu mereka digodai oleh syaitanir rajim dengan memakan buah khuldi. Tetapi mereka tidak bisa mempertahankan keimanan mereka sehingga mereka memakan buah khuldi tersebut. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka ke dunia seperti yang kita laksanakan ataupun yang kita rasakan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini membuahkan hasil yang bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi beserta seluruh teman-teman. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.